Seorang nenek terlihat duduk terdiam, tatapannya tidak jauh, hanya benda-benda di sekitarnya saja. Kerut di wajah dan rambut putih menunjukkan usia yang sangat tua dan menjadi saksi hidup dari lingkungan sekitar yang setiap hari ditempati. Di hadapannya sebuah meja kecil dengan makanan seadanya. Nenek itu hanya duduk dan diam, membiarkan hembusan angin yang masuk ke dalam rumah kecilnya. Sebelumnya ketertarikan kami tertuju pada sebuah rumah kecil yang terletak di pinggir jalan dengan debu-debu mewarnai di sekujur dindingnya. Dari kejauhan kami hanya memandang dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus menggoda. Tidak seberapa lama, sesosok wanita tua muncul dari dalam rumah tersebut dengan langkah tertatih. Perlahan kami terus mendekati sang nenek dan mencari tahu tentang keberadaan juga kisah di balik tubuh tua yang masih saja ingin terus bergerak walaupun dengan tertatih. Ibu Maryamah, wanita tua ini sehari-hari hanya bekerja sebagai buruh. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu pekerjaan sehari-harinya sebagai pedagang dan juga penjual gorengan. Karena usia semakin tua dan hasil yang dibuat tidak seperti dulu, membuat dagangannya sering tidak habis. Namun hal tersebut tidak membuat kecewa dan putus asa. Dengan kemampuan dan keinginan juga dibantu para tetangga, akhirnya Bu Maryamah menjadi buruh pengupas buncis. Maryamah, lek umure arang itung wis aku. Menapa ya satusan kuwi. Koncek buncis. Terus dodolan. Beci, undi-undi, gedang goreng, wedang kopi, teh. Memang tidak banyak yang bisa dilakukan Bu Maryamah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya sebagai buruh pengupas buncis. Itu pun dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Dari dalam tempat bekerjanya, Bu Maryamah pun tidak mampu lagi bergerak cepat dibanding dengan pekerja lainnya. Tumpukan kulit sayur di hadapannya juga tak segera habis. Tetapi Bu Maryamah terus saja bekerja, karena telah terbiasa dan memang harus dibiasakan, juga karena terpaksa dan memang dipaksa keadaan. Hanya penyakit tuanya yang sering menggoda ketika kaki lebih lama terdiam. Jam 6. Engko laute jam 1.
Pagi hingga siang hari berada di tempat bekerja dengan pekerja lain dan sayuran di sekitarnya. Tidak banyak suara keluar dari mulut untuk berbicara. Hanya duduk dengan jemari yang tak henti mengupas buncis. Hanya sesekali saja gelak canda tergurai untuk menghilangkan sedikit lelah. Hari ini seperti hari sebelumnya, tetap di dalam ruangan dengan sayuran yang siap dikupas. Satu persatu biji-biji mulai terkumpul. Tak banyak hasil yang didapat. Untuk 1 kilonya saja hanya mendapat Rp2.000. Biasanya dalam satu hari Bu Mariamah mendapat 4-5 kilo. Tak seperti pekerja lain yang lebih muda yang seharinya dapat mencapai hasil antara 8-10 kilo. Kibloyo cukup. Kadang cukup, kadang enggak. Cukup lah anu konsep buncis lelek ngiris bung gak tuku. Demi kebutuhan hidup, Bu Mariamah mencoba bertahan dengan keterbatasan. Dari tempat bekerjanya, Bu Mariamah juga terus berharap. Harapan yang tak pernah selesai sejak dulu hingga kini dan sampai nanti. Bu Mariamah tidak mempedulikan tubuh tuanya yang semakin hari semakin lemah, yang renta dan terus meminta beristirahat. Peluh tak pernah lagi membasahi tubuh dan kerutan wajah, karena tubuh tak dapat bergerak cepat seperti dulu. Otot-otot pun hanya menjadi penghias dan menjadi bagian dari ketegaran masa lalunya. Lek ana kasihan iki lho gaya tuku bubukan iku teko wong. Iku lho Mbah, dai tuku lawuh. Siang hari aktivitas yang dilakukan selesai. Bu Mariamah dan pekerja lainnya bersiap dan bergegas pulang. Perlahan dan dengan langkah tertatih Bu Mariamah menuju rumah kecil yang sejak dulu ditempatinya. Sebuah rumah dengan dinding yang juga mulai rapuh seiring usia Bu Mariamah. Terkadang beberapa kerabat yang bekerja di satu tempat membantu atau mengirimkan sedikit makanan. Apalagi Bu Mariamah juga memasak dengan menggunakan kayu bakar. Alat-alat yang dimiliki juga sangat sederhana. Permisi Bu. Ya. Permisi Bu, saya Wasis dari Dama TV Bu. Bu, ini rumahnya Ibu ya Bu? Kan bebek saya. Rumahnya bibinya Ibu? Ya. Oh. Saya habis ngerawat bebek sawit saya, ngasih nasi. Saya boleh duduk sebentar ya Bu ya? Bisa. Nanya-nanya sama Ibu. Iya. Ini berarti yang dirawat di sini bibinya Ibu? Iya, kadang-kadang cuma nggak setiap hari gitu loh. Iya. Apa Bu? Bibinya Ibu itu udah tinggal di sini udah lama gitu? Udah lama, memang di sini rumahnya. Saya paman saya itu kan yang lelakian paman saya. Sendirian, nggak punya anak, nggak punya apa gitu. Saya boleh nggak Bu masuk ke dalam ngelihat Bisa. bibinya Ibu? Bisa aja. Bisa diantar ya Bu? Iya, iya. Mari Bu, ayo Bu, lihat Bu ke dalam.
Tapi ini nggak Bu, apa nggak pernah misalnya apa merepotkan atau gimana ya Bu? Ya kadang-kadang kalau sakit memang ngerepotan sama siapa tetangganya semua ini kan kasihan gitu loh. Udah dilihat nanti apa yang maunya apa udah dikasih, kalau nggak mau ya udah. Ya kasihannya itu saya pikiran itu kan kalau ada di rumah sendiri itu kalau mau ke sungai itu bagaimana jalannya itu minta teken, ambil teken itu kalau nggak bisa itu loh sih pikiran. Udah berapa hari saya udah pikiran gitu, tapi orangnya nggak mau di tempat di sini aja katanya. Nggak ada Bu yang pernah misalnya nawarin di Mbah ditaruh misalnya, kan ada sekarang ada panti-panti kayak gitu Bu yang bisa ngerawas gitu. Nggak ada, nggak pernah ada yang nawarin. Ya nggak ada kasihan. Kalau ada nawarin saya kemarin pagi-pagi gini, kalau mau kalau Nyima sakit ya udahlah dirawat sama kakak saya, mau enggak mau aja katanya kalau nggak ada orangnya lain gitu. Tapi sekarang masih nggak mau, kalau maunya di sini aja. Ya lah kalau di sini aja udahlah dirawat jauh-jauh ya kudu terima sama saya. Tapi kadang-kadang saya itu sempat ke sini, kadang-kadang enggak gitu loh. Ini kan Mbah lagi ngupas buncis di sana. Ini nanti saya mau ngobrol, mau ngeliat aktivitasnya Mbah. Mbah siapa Bu tadi namanya? Mariamah. Mbah Mariamah. Nanti kalau saya ngeliat aktivitasnya, Ibu bantu kita ya Bu untuk melakukan kegiatan di sini ya Bu ya. Iya. Seperti biasa, Bu Mariamah menggunakan waktunya untuk sekedar beristirahat di dalam rumah. Hiburan yang dimiliki hanya kerabat-kerabat yang datang untuk sekedar menyapa atau mengajak bercerita. Walau dengan keadaan saat ini, Bu Mariamah terlihat sangatlah nyaman. Tetapi entah kenapa, sepertinya tubuh Bu Mariamah tak dapat terdiam lama. Istirahat hanya sesaat saja. Selanjutnya Bu Mariamah melakukan aktivitas lain di dalam rumah. Sekedar merapikan kayu bakar yang ada atau membersihkan perabot rumah. Ya iyalah katanya nganggur engko ya apa? Pangan apa? Dipangan apa? Dia wong nak urusan pindho suwe nak ya apa. Kok dak arep gula kopi apa ge tuku. Lek ra beras apa ge tuku lho ngono. Dadi sak oleh-oleh mang ya kerja wae. Kepengin gereh iki ada tuku gak duwe dhuwit, lek gak kerja oleh ndi. Dengan tertatih Bu Mariamah melakukan aktivitas. Memasak juga masih dilakukan di usia yang sudah sangat tua. Bahkan Bu Mariamah pun tak ingat lagi berapa usianya sekarang. Yang terpenting baginya saat ini bagaimana dapat bertahan untuk hidup sehari-hari di usia tuanya. Walaupun sekarang ini banyak pekerja lebih muda, tetapi tidak membuat Bu Mariamah merasa khawatir. Baginya pekerjaan ini akan terus dilakukan, walaupun tubuhnya kian renta dan matanya yang mulai meredup. Bu Mariamah tak pernah putus asa. Inilah yang membuat para kerabat senang akan kehadiran Bu Mariamah. Ya kesel ya ora. Payah wis, payah mari teko nang gawe wis gledak turu wis. Turu. Engko kapane manduru.
kali Agus. Mbah, tadi kan saya sama teman-teman sudah ngelihat aktivitasnya Mbah, udah ngelihat Mbah waktu ngoncein buncis, terus masak juga, terus udah ngerepotin Mbah ya Mbah tadi Mbah. Mbah disungakno panjang umur. Nggih, terus Mbah karena kita tadi udah ngerepotin Mbah, kan Mbah juga lagi habis sakit tadi ya, udah capek-capek kan Mbah sakit, terus kita minta Mbah untuk ngikutin aktivitasnya Mbah gitu, tapi Mbah mau. Nah, terus Mbah juga tadi masih semangat gitu ya, masih mau aja kerja, padahal Mbah kan umurnya udah tua. Medang tentara, lawas. Mulane oleh ya. Makanya Mbah, dari semangatnya Mbah itu, makanya ada pemirsa Dhamma TV yang ngasih bingkisan ini Mbah, ini buat Mbah. Terus ini juga ada tambahannya nih, ini dari pemirsa Dhamma TV juga buat Mbah nih, karena Mbah udah walaupun umurnya segini, hidupnya sendiri, setiap hari ngapa-ngapain sendiri, jalannya juga harus pakai tongkat, tapi masih mau kerja aja, masih mau semangat aja setiap hari. Nah ini makanya pemirsa ngasih ini ke Mbah, sedikit bantuan buat Mbah, semoga bisa bermanfaat ya Mbah ya. Bantu itu mah dijak nang kantor pos barang. Nggih. Nah ini Mbah terima, ini juga Mbah terima ya. Pangeran sing nrimo, aku sak trimo mana. Nggih, sama-sama. Terus saya juga mau pamit. Mbah nanti di sini aja, nggak usah nganter saya keluar, biar Mbah nggak capek. Jadi saya pamitnya di sini aja ya. Mbah matur suwun nggih Mbah. Nggih. 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 Panjang umur saya kepeduk. Nggih, matur suwun Mbah. Saya pamit ya Mbah ya. Nggih. Beginilah salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Thank you.